Jadi jamaah ada sebuah cerita tentang bagaimana seorang lelaki, subhanallah ya. Kakak kelas sana cerita dulu. Bicara nikah nggak harus punya pekerjaan tetap. Tapi tetap bekerja. Biasanya kan orang tua bingung ngelihat, nah itu calon suamimu kerjaannya belum tetap, nah kata dia. Dia kerjanya serabutan. Alhamdulillah yang penting mau bekerja. Rizki itu tidak harus dengan bekerja jamaah. Subhanallah, ada rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang orang gak akan berpikir, ya Allah kok bisa fulan dapat rizki itu. Itulah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Kembali ke cerita bagaimana seorang lelaki ketika dia mau melamar seorang wanita. Itu subhanallah. Perempuan itu setiap dilamar oleh laki-laki yang lamar ini orang-orang sukses jamaah. Semuanya mundur. Karena apa? Karena orang tuanya ketika datang itu lelaki melamar ditanya, mau dikasih berapa anak saya? Di sini berapa pasarannya Ustaz? Nah, nggak tahu Ustaz. Berapa pasarannya di Banjar jemaah? Berapa? 30? Ada 50? Iya. Oh yang 50 yang bagus jemaah. Nah, astagfirullahaladzim. Jadi 20 yang pertengahan gitu. Masya Allah. Tapi memang ada, mahar itu ada mahar standar jemaah. Setiap kampung itu punya standar yang berbeda-beda. Dan itu diperbolehkan dalam agama, nggak ada masalah itu. Umpamanya umumnya 30 juta. Sudah, orang tuanya tanya mau dikasih berapa. Bingung mau dikasih berapa, ini anaknya orang kaya. Akhirnya mundur semua. Datanglah seorang pemuda, dia dengar tentang anaknya Fulan ini. Anaknya orang kaya ini. Dia ngomong sama sahib-sahibnya, anak mau melamar dia, siapa tahu diterima. Ya Allah, orang yang lebih sukses dari kamu mundur, apalagi kayak kamu. Nah, punya kan, ya bismillah kan, siapa tahu diterima. Berangkat dia melamar. Ini tidak harus cinta, tapi cocok. Berangkat dia. Sampai ke sana ngobrol sama calon mertuanya. Sama ditanya sama calon mertuanya. Mau dikasih berapa anak saya? Apa kata calon mertua, kata calon menantunya, Bapak minta berapa? Oh Allah jamaah. Ini jamaah. Kamu jual saya beli. Minta berapa? Masya Allah. Karena dia memang makelar jamaah. Dia itu kerjanya maklar kemana-mana. Jadi ngomong gitu tuh biasa dia. Dia minta berapa Bapak gitu. Waktu itu sebelum Krismon jamaah. Oh zaman ini ceritanya jamaah. Kata orang tuanya berapa? 15 juta nggak apa-apa kata dia. Cuma 15 juta paman kata dia. Subhanallah jemaah. Jangan paman. Masa anaknya Ami yang dari kecil Ami rawat ya. Ami besarkan, Ami sekolahkan cuma dihargai 15 juta. Ami anak kasih 1 miliar. Betul ini ceritanya jemaah. Tapi sekarang anak gak punya duit. Iya memang dia gak punya duit. Artinya dia ingin ngasih gitu jemaah. Antum ketawa. Subhanallah jemaah. Subhanallah. Akhirnya ya sudah. Diterima jemaah. Itu keluar dari sana teman-temannya bingung. Kok bisa diterima kamu kata dia. Ada ceritanya kata dia. Masya Allah. Akhirnya menikah. Menikah dengan utang dia. Mahar itu boleh utang. Makanya ketika antum menikah. Kan orang tua mengatakan maharnya sekian tunai atau utang. Walaupun anak gak pernah dengar yang utang jemaah ya. Karena yang disebutkan maharnya itu cuma 100 ribu, 1 juta, seperti itu. Padahal kadang-kala maharnya di zaman sahabat itu, maharnya itu 1 kebun kurma. Jemaah. Isinya 400 pohon. Jemaah. Berapa miliar itu jemaah. Nah itu bisa utang. Akhirnya menikah. Setelah menikah tetap kerjanya serabutan dia ya. Maklar jual ini jual itu. Dia punya utang 1 miliar. Subhanallah jemaah. Suatu saat dia cerita, mertuanya ini ngobrol sama menantu-menantunya yang kaya-kaya. Cuma 1 yang miskin jemaah. Yang kaya-kaya. Ngobrol masalah durian jemaah. Oh Masya Allah durian yang enak, durian ini, itu macam-macam.
Akhirnya si menantunya yang miskin ini minta izin. Paman, ana mau keluar dulu sebentar ya, kata dia. Akhirnya dia keluar rumah. Ke tempat sohibnya, pinjem duit 20.000. Ana pinjem duit 20.000. Kan buat apa ini? Mertua ana kepingin durian. Dia beli durian, jemaah. Dia bawa. Sampai rumah masih ngobrol durian ini, jemaah. Dia ngomong, paman, afwan, ana gak bisa beli yang bagus, yang mudah-mudahan ini enak buat paman. Itu mertuanya langsung jatuh cinta sama menantunya nih, jemaah. Yang kaya raya cuma ngomong doang, durian. Ada langsung beli, jemaah. Subhanallah, jemaah. Antum itu kalau jadi menantu yang bener. Mertua ngomong durian berarti kepingin durian. Masya Allah, jemaah. Ini akhirnya nih menantu jadi menantu kesayangan. Sampai kakeknya, istri dia itu, neneknya. Pernah suatu hari karena sayangnya sama ini menantu ya. Baik menantu ini. Cuma duitnya memang gak banyak. Tapi dia mau kerja. Makanya ketika itu dia mengatakan lupa. Salah satu yang diucapkan kepada calon mertuanya nih. Paman ana sekarang gak punya duit. Tapi alhamdulillah Allah kasih anak akal bisa berpikir. Allah kasih anak lutut, anak bisa berjalan. Anak insya Allah akan lunasin hal itu. Subhanallah. Sampai suatu hari dia dipanggil sama neneknya istrinya. Kata neneknya, nak, nenek ini punya duit 500 juta. Nenek mau kasih buat kamu. Subhanallah, jemaah. Si menantu malu, jemaah. Janganlah nenek kalau mau kasih ke cucunya nenek. Biar nanti anak pinjam, anak putar duitnya. Masya Allah. Antum ketawa. Ini laki-laki terhormat, jemaah. Artinya dia nggak mau terima. Dia nanti mau pinjam sama istrinya. Kalau sudah punya istrinya dia bisa pinjam. Masya Allah, jemaah. Akhirnya diberikan kepada istrinya, duitnya diputar, dia lunasin 1 miliar, jemaah. Maka carilah lelaki tadi yang gak harus punya pekerjaan tetap. Masih banyak masyarakat Indonesia itu yang berpikir kalau cari pasangan hidup yang pegawai. Yang sudah punya gaji tetap. Jangan sama orang yang baru usaha kecil-kecil nanti bangkrut dia katanya. Kalau pegawai kan ada jaminan nanti. Ada jaminan masa tua macam-macam. Lah, nggak harus. Maka itu kriterianya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In yakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullah fadlih." Kalau mereka orang-orang fakir yang kalian nikahkan, Allah yang akan cukupi. Ini kejadian lain. Ada seorang wanita menikah dengan seorang lelaki karena dia sukses. Subhanallah, ketika suaminya bangkrut, minta cerai. Padahal sudah punya anak. Karena dia berpikir mau hidup senang dengan kekayaan. Wallahi jamaah ketahuilah. Kebahagiaan itu tidak didatangkan dari luar. Kebahagiaan itu tuh bukan di rumah yang mewah. Bukan di mobil yang mahal. La. Kebahagiaan itu sesuatu yang ada dalam jiwa antum. Nerima. Irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Kata Nabi SAW, ridholah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau akan jadi orang paling kaya, kata Nabi SAW. Tapi adapun kalau mau cari istri, maka Rasul SAW mengatakan tungkahul mar'ali arba. Wanita itu dinikahin karena 4 hal. Nah, yang sudah menikah bisa sebutkan anak kasih hadiah. Nah, yang sudah menikah. Antum sudah nikah. Nah, berdiri. Karena kecantikannya. 4. Karena kekayaannya. Karena keturunannya, nasabnya. Karena enggak mandul. Agamanya mana? Taib, tunggu dulu pertanyaannya. Antum menikahi istri antum enggak nyebutkan agama, berarti antum cuma 3. Kenapa antum nikahin istri antum? Masya Allah, Masya Allah. Ambil hadiahnya. Hadiahnya ditukar, Afan. Hadiahnya ditukar. Karena dia menikah karena cinta, anak kasih keluarga sakinah. Masya Allah. Bismillah.
Alhamdulillah jamaah. Ada yang menikah karena cinta. Apa yang menyebabkan dia cinta? Wallahu a'lam. Bisa jadi karena cantik. Istri antum mudah-mudahan cantik. Tapi ingat, kecantikan itu akan hilang. Tapi kalau cinta yang ada di hati kita tidak akan pernah hilang dengan izin Allah SWT. Kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Karena kekayaannya, sebagian orang mengatakan, alhamdulillah ana mau cari perempuan kaya Ustaz. Kenapa? Ana sudah lama hidup susah Ustaz. Paling nggak bisa numpang hidup nyaman dengan hartanya istri. Ada. Janda nggak apa-apa janda. Ada yang seperti itu jemaah. Maka antum jangan heran ketika melihat anak muda menikah janda sama umur. Dia umur 20, istrinya umur 35. Janda punya anak 2. Nggak apa-apa, mungkin karena hartanya dia menikah. Yang kedua, karena nasabnya yang mulia. Keturunan Raja Banjar. Masya Allah. Yang ketiga, karena kecantikannya. Ini normal orang menikahin wanita karena kecantikannya. Yang keempat, karena agamanya. Lalu apa kata Nabi SAW? Fadfar bidhatid din taribat yadak. Kalau engkau ingin beruntung dalam kehidupanmu, engkau ingin merasakan kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tanggamu, fadfar bidhatid din. Berbahagialah engkau mendapatkan agama, mendapatkan wanita yang agamanya baik. Seperti tadi kita bicarakan, ada standar minimal perempuan baik secara agama. Apa? Apa jemaah? Melaksanakan kewajiban. Ini yang pertama. Jadi standar perempuan itu melaksanakan kewajiban. Ustaz, tapi dia nggak pernah ngaji ke masjid Ustaz. Nah, yang penting kewajiban dia laksanakan. Sholat yang 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan. Dia menutup auratnya. Dia berbakti kepada orang tuanya. Maka standar kewajiban ini paling minim harus ada.